别急，别急，还有我们。魂帝大肆屠戮生灵，强取能量，整个中州沦为一片废墟。力量，斗气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本帝，可以保全你的血脉。会来救我们吗？一定会。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本帝。笑话！当年我斗气全失，受何曾退缩？中州的浩劫就此结束吧！Battle Through the Heavens, Chapter 1644. Bab 1644, keluar dari retret. Hujan darah turun dari langit ke segala arah. Seluruh dunia tampaknya menjadi merah pada saat ini. Apakah ini kekuatan seorang elit Dodi? Bahkan hati Guyuan tanpa sadar merasakan ketidakberdayaan yang dalam setelah melihat serangan yang begitu mengerikan dihancurkan oleh Hun Tiandi dengan mudah. Tidak heran sangat sulit untuk mencapai level ini. Kesenjangan di antara mereka berdua seperti dua dunia yang sangat berbeda. Kamu benar-benar berfantasi tentang menjadi penyelamat dunia dengan kekuatanmu ini? Mata merah Hun Tiandi menatap Guyuan. Nada suaranya mengandung ejekan samar. Dia segera melambaikan tangannya. Cahaya darah keluar dari tangannya. Setelah itu, semua orang melihat bahwa gunung di bawah dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya langsung dibantai. Tidak ada yang bisa melarikan diri atau menolak. Ekspresi semua orang sekali lagi berubah setelah melihat teknik ganas Hun Tiandi ini. Yang disebut tentara aliansi ini tampak sangat tidak signifikan pada saat ini. Guyuan, saya telah memberi Anda kesempatan saat itu. Sayangnya, Anda tidak memegangnya. Mata darah Hun Tiandi menatap Guyuan saat dia perlahan berkata, "Biarkan semuanya berakhir di sini." Hun Tiandi mengagumi banyaknya wajah yang bernuansa ngeri dan putus asa. Tiba-tiba merasa sedikit malas. Hal-hal yang dia anggap merepotkan untuk ditangani saat ini mengalami kesulitan menarik perhatiannya. Seorang elit Dodi sama seperti dewa dunia ini. Semua orang seperti semut di matanya. Jari panjang Hun Tiandi ditekan dengan lembut saat dia berbicara. Dunia segera berfluktuasi. Ki berdarah tak berujung berkumpul dengan cepat di ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya darah yang langsung bergegas menuju Guyuan. Hati Guyuan kaget saat melihat serangan Hun Tiandi. Doki di dalam tubuhnya buru-buru bersiul. Namun, ia sedang bersiap melakukan manuver energi alam untuk melakukan pertahanan saat Hun Tiandi tersenyum. Dia menekan jarinya dan dengan lembut berkata, "Berhenti." Setelah suara ini terdengar, Guyuan segera terkejut menemukan bahwa dia telah kehilangan hubungan dengan energi di dunia. Perubahan tak terduga ini menyebabkan beberapa kejutan melonjak ke ekspresi Guyuan. Alasan seorang elit Douseng begitu kuat bukanlah karena kekuatan besar Doki mereka. Sebaliknya, itu karena mereka dapat melakukan manuver energi alami tanpa hambatan untuk menyerang dan bertahan. Namun, hanya suara lembut Hun Tiandi yang mampu menghentikan kemampuan seorang elit Douseng. Dengan cara ini, itu setara dengan mematahkan lengan Guyuan. Jari hitam hancur Gudi. Perubahan yang tidak terduga ini menyebabkan seseorang merasa terkejut. Namun, Guyuan sangat berpengalaman. Setelah mendeteksi bahwa dia tidak dapat melakukan manuver energi alam, Doki di dalam tubuhnya melonjak hingga batasnya. Teriakan pelan terdengar. Doki yang mengerikan berkumpul menjadi satu jari besar. Jari itu ditutupi dengan garis-garis misterius. Setelah itu, dengan kejam menyerang ke arah cahaya darah. Bang! Cahaya darah dan jari besar seperti nyata tiba-tiba bertabrakan di udara. Grup. Pertahanan Doki yang tampaknya keras meledak dengan cepat dengan sangat mudah saat keduanya bertabrakan. Akhirnya, lampu darah dengan kejam menabrak tubuh Guyuan sesaat kemudian. Seteguk darah merah dimuntahkan. Tubuhnya terhuyung mundur. Untungnya, Zukun turun tangan dari belakang, membantunya menstabilkan tubuhnya.
Keberadaan Dou Di mendominasi dunia ini. Kamu benar-benar terlalu naif untuk menggerakkan energi alam di depanku. Hun Tiandi tertawa kecil. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengarahkan ke awan darah padat di langit. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dengan lembut. Awan darah bergolak. Tiba-tiba terdengar suara petir. Petir besar berwarna darah turun dari langit. Itu memotong ruang kosong dan dengan kejam menghantam pasukan aliansi. Ambil formasi dan serang. Guiyuan buru-buru menghapus jejak darah di sudut mulutnya saat dia berteriak dengan suara tegas. Jika petir darah ini dibiarkan menyerang, pasukan aliansi pasti akan menderita luka serius dan kematian. Pasukan aliansi dengan cepat mempersiapkan perhatian mereka setelah mendengar teriakan keras Guiyuan. Douqi yang besar dan kuat dengan cepat berkumpul menjadi naga Douqi yang besar. Itu kemudian menyerbu ke depan dan dengan kejam bertabrakan dengan petir berwarna darah. Bang-bang! Kedua makhluk besar itu bertabrakan di langit. Cahaya menyilaukan yang menyilaukan bersinar di setiap sudut Central Plains. Namun, keterikatan keduanya tidak bertahan lama sebelum petir darah iblis itu dengan paksa menyebarkan naga Douqi yang besar. Grup. Ekspresi pucat muncul di wajah banyak ahli di pasukan aliansi saat naga besar itu menghilang. Semuanya memuntahkan seteguk darah bersama. Jelas, mereka terluka oleh serangan balik itu. Satu orang saja yang mampu melawan seluruh pasukan aliansi. Kekuatan seorang elit Dou Di benar-benar telah mencapai tingkat yang menakutkan. Terlepas dari seberapa besar kelompok itu, tampaknya sama sekali tidak signifikan dalam menghadapi kekuatan seperti itu. Guiyuan dan Zhu Kun bertukar pandang. Mereka memperhatikan keterkejutan di mata pihak lain. Meskipun mereka sudah mengira bahwa Dou Fi elit akan sangat menakutkan, mereka masih kesulitan mempercayai kenyataan yang muncul di depan mereka. Meskipun telah mengumpulkan begitu banyak ahli, mereka sebenarnya tidak dapat menghentikan seorang Hun Tiandi. Dou Di terlalu menakutkan. Wajah Yan Jin dipenuhi dengan kepahitan. Mereka jelas tidak memiliki peluang untuk menang dalam menghadapi kekuatan semacam itu. Terlepas dari apa situasinya, kita akan dapat membalikkan keadaan selama kita bisa menyeret semuanya sampai Xiao Yan muncul. Guiyuan mengatupkan giginya dan berkata. Yan Jin dan yang lainnya sekali lagi tertawa getir setelah mendengar ini. Bukan karena mereka ingin menunda masalah ini. Namun, menghadapi kekuatan mutlak Hun Tiandi, semua tindakan mereka sama sekali tidak ada gunanya. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunda sedikit lebih lama. Aku bisa merasakan segel naga, yang aku tinggalkan di tubuh Xiao Yan, menjadi semakin pingsan. Tekanan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh elit biasa Doseng. Zian di samping tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara dengan penuh semangat. Dia dan Xiao Yan dihubungkan oleh segel naga. Meskipun dia tidak dapat menggunakannya untuk mempelajari situasi Xiao Yan yang sebenarnya, dia dapat mengandalkan riak kuat dari segel naga untuk menebak kondisi Xiao Yan. Hati kelompok Guiyuan bergetar saat mendengar ini. Mata mereka yang awalnya sedikit suram menunjukkan ekspresi gembira. Ini kemungkinan besar merupakan berita heboh yang mereka terima selama periode waktu ini. Kalau begitu, kita harus memblokir orang ini hari ini tidak peduli apa yang terjadi. Zhu Kun mengangkat kepalanya. Dia memandang Hun Tiandi, yang tampak seperti setan kecil saat dia berdiri di atas teratai darah di langit. Sedikit keganasan melintas di matanya. Guiyuan, atur ulang pasukan aliansi. Aku akan melawannya. Petik 2. Zhu Kun tidak menunggu jawaban dari Guiyuan setelah kata-katanya ini terdengar. Tubuhnya langsung melesat ke arah langit. Segera setelah itu, dia memutar tubuhnya. Seekor naga besar, yang ukurannya membuat seseorang tidak bisa berkata-kata, muncul di langit. Naga yang besar dan kuat itu mungkin hampir tidak berhasil menyebarkan bau darah yang memenuhi tempat itu. Naga Oid kuno. Hun Tiandi memandangi naga besar yang melayang di langit. Beberapa ketertarikan muncul di matanya. Dia tertawa, saya membutuhkan kuda sekarang karena saya telah maju ke kelas Dou Di. Jika Anda tunduk kepada saya dapat melindungi suku naga Void kuno Anda. Apa yang kamu katakan? Bang. Zhu Kun tidak menjawab setelah mendengar kata-kata Hun Tiandi. Dia melebarkan mulut naganya. Cahaya ungu emas dengan kejam menembak ke arah yang terakhir sambil disertai dengan kekuatan penghancur. Orang yang keras kepala. Tanpa sadar Hun Tiandi menggelengkan kepalanya setelah melihat ini.
Dia secara acak melambaikan lengan bajunya. Sinar cahaya dengan momentum yang mengejutkan langsung meletus menjadi titik cahaya yang tersebar di mana-mana. Dia menggerakkan tubuhnya dan dia muncul di atas tubuh naga besar dengan mode seperti hantu. Dia dengan lembut menginjak kakinya dan banyak sisik naga ungu emas pecah. Darah naga mengalir keluar dari lukanya seperti air terjun. Mengaum. Rasa sakit hebat yang tiba-tiba ini juga menyebabkan Zukun berjuang keras. Tubuh besar yang sangat kuat itu akan menyebabkan ruang itu sendiri hancur setiap kali berguling. Ledakan. Mata darah Hope Tiandi tampak acuh tak acuh. Dia sekali lagi menginjak dengan kejam dengan kakinya. Tubuh besar puluhan ribu kaki itu telah dengan paksa diserbu oleh tubuhnya sampai jatuh dari langit. Itu menghancurkan pegunungan di bawah menjadi jurang yang dalam. Banyak ahli dari pasukan aliansi mengungkapkan ekspresi redup di mata mereka setelah mereka melihat bahwa bahkan Zukun dengan mudah dikalahkan oleh Hun Tiandi. Pertarungan yang tidak menarik. Tubuh Hun Tiandi sekali lagi kembali ke lotus darah. Dia melirik wajah ketakutan yang tak terhitung jumlahnya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, lotus darah menopangnya saat dia perlahan naik ke langit. Biarkan semuanya berakhir. Saya tidak suka nama Central Plains. Oleh karena itu, tempat ini akan dihancurkan. Hun Tiandi mengangkat tangan kanannya dengan lembut. Setelah itu, dia mengarahkannya ke awan darah yang tersebar di Central Plains. Ekspresi padat dan ganas perlahan muncul di sudut mulutnya saat dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya. Bang! Awan darah tebal itu tiba-tiba bergejolak saat Hun Tiandi mengayunkan tangannya. Energi dahsyat yang meninggalkan satu mati rasa dengan cepat berkumpul di dalamnya. Dalam sekejap mata, kilat merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyala dan muncul di dalam awan darah. Bang bang bang! Petir berwarna darah ini, yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur, baru saja muncul ketika itu menghantam Central Plains di bawah dari segala arah. Segera, seluruh Central Plains bergetar saat ini. Tanah terbelah. Setiap tempat di mana petir darah turun berakhir dengan kehancuran sendiri karena suara yang dipancarkannya. Ini termasuk bahkan mereka yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Area di sekitar aliansi telah kehilangan perlindungan dari penghalang pertahanan. Tubuh jutaan atau puluhan juta orang itu akhirnya meledak saat hujan darah turun. Dalam sekejap, area di sekitar aliansi telah berlumuran darah kental. Tak terhitung banyaknya orang yang melarikan diri dengan gila-gilaan menuju markas besar aliansi. Pemandangan itu seolah-olah hari kiamat telah tiba. Bajingan! Mata Gu Yuan hampir pecah saat dia menyaksikan adegan ini. Banyak ahli dari aliansi disambar petir darah. Tanpa kecuali, tubuh dan bahkan jiwa mereka telah berubah menjadi kabut berdarah saat mereka diserang. Hahaha. Cahaya berdarah di mata Hun Tiandi menjadi semakin intens saat dia melihat Central Plains yang berlumuran darah. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia berdiri di udara yang dipenuhi oleh kilat darah. Seolah-olah dia adalah iblis pemusnah dunia yang telah keluar dari tanah iblis. Semua kekuatan, mundur dan bertahan. Suara Gu Yuan sedikit serak saat dia berteriak. Di bawah petir darah yang turun, pasukan aliansi telah berakhir dengan kematian dan luka yang mengerikan. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli yang akhirnya mati di dalamnya. Pada saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengecilkan garis pertahanan dan menahan dengan kuat. Zian dan para wanita lainnya menyaksikan lautan darah mengerikan yang memenuhi mata mereka. Bagian belakang gigi mereka tanpa sadar menggigit bibir mereka. Situasi ini bahkan menyebabkan mereka tanpa sadar merasa putus asa. Cailin memeluk Xiao Xiao dengan erat di pelukannya. Dia tidak mengizinkan yang terakhir untuk menonton pembantaian berdarah seperti itu. Mumi, apakah ayah akan muncul? Wajah kecil Xiao Xiao bersandar di bahu Cailin. Tubuh kecilnya gemetar dengan lembut. Baik Xiao Xiao, ayah pasti akan muncul. Dia masih harus datang dan melindungi Xiao Xiao. Cailin menepuk punggung Xiao Xiao dan berkata dengan lembut. Namun, kata-katanya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan energi yang sangat menakutkan meletus dari dalam tubuh Xiao Xiao dalam pelukannya. Kekuatan ini jauh melampaui miliknya dalam sekejap. Bum bum. Sementara aura Xiao Xiao tiba-tiba melonjak, tubuh Xiao Zhan, Xiao Ding, Xiao Li dan yang lainnya menjadi 1 inci lebih tinggi dengan segera. Aura mereka juga melonjak gila-gilaan. Itu adalah kekuatan garis keturunan.
Garis keturunan Dou di tubuh mereka telah diaktifkan. Petik 2. Gu Yuan terkejut saat melihat adegan ini. Sukacita liar muncul di wajahnya. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan lapisan api yang cemerlang tiba-tiba menyebar di ruang kosong. Mereka berubah menjadi penghalang api yang tak tertandingi yang menyelimuti area dalam radius 5.000 km dari Sky Mansion Alliance. Bang-bang! Petir darah dengan kejam menghantam penghalang api. Namun, itu tidak mudah dihancurkan seperti sebelumnya. Sebaliknya, nyala api itu berputar dan membakar darah petir menjadi tidak ada. Api menggelinding di langit. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok manusia yang diselimuti oleh api yang cemerlang. Wajah Gu Yuan dan yang lainnya mengungkapkan kegembiraan yang terbentuk dari selamat melalui bencana saat mereka melihat sosok api. Xiao Yan, kami telah mencapai batas kami. Segala sesuatu yang lain harus bergantung pada Anda. Bab 1645, Pertarungan Dua Dou di bagian 1. Nyala api yang cemerlang itu seperti awan api yang menyebar di udara kosong. Suhu yang menakutkan naik di tempat ini, menyebabkan lautan darah di tanah menguap dengan cepat. Ketua Aliansi, itu kepala Aliansi Xiao Yan? Petik 2. Ketua Aliansi telah keluar dari retretnya. Kami diselamatkan. Petik 2. Salam kepada Ketua Aliansi. Proteksi api yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang yang melarikan diri dengan panik terhenti. Banyak pasang mata terlempar ke langit. Akhirnya, mereka berkumpul pada sosok yang familiar di dalam nyala api yang cemerlang. Segera, wajah semua orang menampakkan kegembiraan dan kegembiraan yang liar. Sorakan yang memekakkan telinga bergema di tempat ini. Banyak dari mereka bahkan berlutut karena kegembiraan mereka. Harapan demi keputusasaan menyebabkan wajah mereka, yang masih memiliki kepanikan yang masih ada, robek dari kegembiraan besar mereka. Setelah berbagai pertempuran, posisi Xiao Yan di hati semua orang dalam aliansi adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Meskipun Xiao Yan mungkin kurang dalam hal usia dan pengalaman, semua orang tahu bahwa justru bahu yang tampaknya lemah inilah yang mendukung seluruh aliansi. Di hati banyak anggota aliansi, sosok itu tidak akan pernah gagal. Ini adalah semacam kultus seperti devolusi gila yang mereka miliki terhadap Xiao Yan di dalam hati mereka. Kegilaan semacam ini jelas akan menyebar dengan liar seperti virus di tengah keputusasaan ini. Oleh karena itu, bahkan mereka yang bukan anggota aliansi Sky Mansion juga mengungkapkan ekspresi bersemangat di wajah mereka. Mereka membutuhkan dukungan yang dapat mereka andalkan dalam menghadapi keputusasaan total. Tirai api menyebar di langit dan menyelimuti jutaan orang di sekitarnya. Sosok manusia di dalam nyala api yang cemerlang juga menjadi semakin jelas saat tirai api menyebar. Akhirnya, nyala api melemah dan sosok berpakaian hitam dengan jelas muncul di udara. Benar-benar Xiao Yan. Sejumlah besar ahli telah berkumpul bersama dalam jarak pendek dari markas aliansi. Dari kelihatannya, semuanya berasal dari faksi yang sama. Pada saat ini, seorang pria kekar dari dalam kelompok itu mengangkat kepalanya. Matanya sangat panas saat dia melihat sosok di langit. Kegembiraan yang kaya memenuhi suaranya. Kakak Liu Qing, apakah itu benar-benar dia? Seorang wanita cantik di belakang pria itu tanpa sadar bertanya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa setelah tidak bertemu orang ini selama lebih dari 1 dekade, junior yang pernah dia latih di Akademi Jiannan saat itu benar-benar mencapai puncak sebenarnya di benua itu. Haha, Liu Fei, pasti tidak ada kesalahan. Orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Saat itu di akademi, kekuatannya masih sama denganku. Pria itu secara mengejutkan adalah orang yang bernama Tombak-Tombak Liu Qing di Akademi Jiannan saat itu. Liu Fei menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh, di mana sosok yang disembah oleh banyak orang seperti dewa berdiri. Ekspresinya sedikit rumit. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang memiliki sedikit konflik dengannya di akademi dalam saat itu, akan benar-benar mencapai tahap seperti itu? Beberapa mata familiar lainnya juga mengamati sosok di langit dari tempat lain di sekitar aliansi. Semuanya menghela nafas secara emosional. Xiao Yan. Banyak ahli dari klan Hun di luar penghalang api mengungkapkan kejutan padat di mata mereka saat mereka melihat sosok yang mereka kenal.
Jelas, tidak ada dari mereka yang bisa membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar telah mencapai tahap yang menakutkan ini setelah hilang selama lebih dari setengah tahun. Dou Di. Hun Tiandi berdiri di atas teratai darah. Mata darahnya juga menunjukkan fluktuasi yang intens. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergumam, "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin?" Ekspresi Hun Tiandi tiba-tiba menjadi galak saat dia bergumam. Suaranya juga berubah menjadi raungan yang bergema seperti guntur di langit. Hun Tiandi tak bisa disalahkan karena tiba-tiba kehilangan dirinya. Dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk mencapai tahap ini hari ini. Namun, setelah dia berhasil, dia menemukan bahwa ada orang lain yang juga mencapai tahap yang sama dengannya. Bagaimana dia bisa dengan mudah menerima ini? Ini terutama terjadi karena orang ini hanyalah seekor semut, yang dapat dengan mudah dia bunuh setahun yang lalu. Ketidakseimbangan di hatinya telah mencapai batasnya. Haha, kamu bukan satu-satunya orang di dunia ini yang telah maju ke kelas Dou Di. Seorang pria muda berpakaian hitam muncul setelah nyala api tersebar. Dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan Hun Tiandi, yang sepertinya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Senyuman tanpa sadar terbentuk. Mata hitam yang awalnya gelap itu saat ini memiliki kilau cemerlang yang melonjak di dalamnya. Mereka tampak luar biasa hangat dan dalam. Ada segel api di alisnya. Itu terbuat dari banyak warna cemerlang yang berbeda. Semacam fluktuasi khusus sedang dipancarkan darinya. Menghadapi riak ini, magma jauh di bawah tanah mulai mengalir dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Xiaoyan diam-diam berdiri di langit. Tidak ada sedikit pun riak Douqi di sekujur tubuhnya. Dia tampak sangat biasa. Namun, hanya ahli sejati yang bisa merasakan kekuatan tak terbayangkan apa yang ada di dalam tubuh kurus itu. Kekuatan itu bisa menghancurkan dunia. Tubuhmu memiliki aroma to si ancient god. Bagaimanapun, Hun Tiandi bukanlah orang biasa. Setelah mengalami guncangan awal, riak di mata darahnya juga menjadi tenang. Ekspresinya memiliki jejak kesuraman saat dia dengan hati-hati mengamati Xiaoyan dan berbicara dengan suara padat. Aku hanya beruntung mendapatkan warisan dewa kuno. Xiaoyan tertawa pelan. Demnihility devouring flame. Xiaoyan menatapnya dengan acuh tak acuh. Dengan segera, matanya menyapu tanah ini, yang akan segera hancur. Akhirnya, dia mengulurkan tangannya. Cahaya cemerlang mendarat ke Zukun, yang dikirim terbang ke tanah oleh tendangan dari Hun Tiandi. Luka ganas di tubuh Zukun dengan cepat disembuhkan di bawah cahaya yang cemerlang ini. Tubuh besar Zukun dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia setelah lukanya sembuh. Ekspresinya sedikit pucat saat dia tersenyum pahit dan berbicara dengan Xiaoyan, "Kamu akhirnya keluar. Jika Anda sedikit terlambat, semua orang yang hadir kemungkinan besar akan dibunuh oleh orang itu." "Tetua Zukun, mohon istirahat sebentar," Xiaoyan berkata dengan suara lembut. Dimengerti. Meskipun suara Xiaoyan tampak cukup lembut, Zukun masih bisa mendeteksi tekanan samar yang terkandung di dalamnya. Tekanan itu sepertinya melampaui dunia ini. Di bawahnya, bahkan dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Segera, dia mengangguk dan berkata, "Kami akan menjaga dari pasukan klan Hun. Hun Tiandi akan diserahkan kepada Anda untuk ditangani. Dou Di akhirnya hanya bisa ditangani oleh Dou Di." Petik 2. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Matanya menyapu ke bawah. Sudut bibirnya melengkung ketika dia melihat pasukan aliansi menderita kerugian yang mengerikan. Dari kelihatannya, Hun Tiandi jelas berniat untuk membunuh mereka semua. Metode yang sangat kejam. Anda benar-benar telah menciptakan pembantaian seperti itu untuk menyelesaikan langkah terakhir dari pil embrio di Tier. Xiaoyan berkomentar dengan lembut. Pemenangnya adalah raja. Prosesnya tidak penting. Hun Tiandi tertawa dingin. Dia menatap Xiaoyan dan berkata, "Hari ini akan menjadi pertempuran yang menentukan antara kita semua. Jika Anda kalah, tidak ada tentara aliansi yang tersisa." Petik 2. Jika Anda dikalahkan, klan Hun juga akan dimusnahkan. Xiaoyan berbicara dengan suara samar. Dia sudah lama menyimpan kebencian yang mendalam terhadap klan Hun. Jika dia memiliki kesempatan, dia pasti tidak akan berbelas kasihan. Dia akan membunuh mereka yang harus dia bunuh. Haha, bagus. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah klan Hunku atau pasukan aliansimu yang akan dimusnahkan hari ini. Petik 2. Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak.
Darah mengerikan Qi meletus dari dalam tubuhnya. Itu dengan cepat berubah menjadi lautan darah yang tak ada habisnya. Energi yang terkandung di dalam darah ini sangat kuat. Anggota balai klan Hun, mundurlah 5.000 km. Hun Tiandi berteriak dengan suara sedingin es, lautan darah menyebar. Para ahli dari klan Hun buru-buru mundur setelah mendengar teriakannya. Pertarungan antara dua elit Dou Di bisa menghancurkan dunia. Jika mereka terjebak di dalamnya, bahkan seorang elit Dou Seng pasti akan mati di tempat. Terlebih lagi, semua orang mengerti bahwa yang menjadi kunci kemenangan adalah Xiao Yan dan Hun Tiandi. Hasil pertarungan mereka akan menentukan hasil akhir dari kedua belah pihak. Xiao Yan, hari ini adalah hari di mana aku telah menjadi dewa. Xiao Yan, kamu harus membiarkanku melakukan pertempuran yang menyenangkan. Darah yang sangat besar Qi menyebar di mata Hun Tiandi. Dia berdiri di lautan darah. Pada saat ini, kebanggaan yang membumbung hadir. Orang ini mungkin kejam tetapi dia juga bisa dianggap sebagai individu yang sombong dan kuat. Salah satu dari mereka pasti akan mati dalam pertempuran ini. Xiao Yan harus bertarung dengan kekuatan penuhnya dalam pertempuran ini. Aku akan bergabung denganmu sampai akhir. Ada juga sedikit kegembiraan melonjak di mata Xiao Yan. Pertempuran ini akan menjadi pertarungan teratas di seluruh benua Dou Qi dalam 10.000 tahun. Pertempuran ini pasti akan menyebar dari generasi ke generasi. Semua orang menghentikan nafas mereka saat mereka melihat ke langit, yang telah menjadi kosong hampir seketika. Keduanya tidak menyerang tetapi aura mereka telah menekan hati semua orang seperti gunung. Keributan. Lautan darah menutupi langit. Warna merah pada mata Hun Tiandi sepertinya menjadi lebih pekat. Kakinya tiba-tiba melangkah ke depan saat pertarungan ini berlangsung sesaat. Bang! Seluruh langit bergetar saat dia mengambil langkah maju ini. Lautan darah yang mengerikan berubah menjadi gila. Itu langsung berubah menjadi gelombang darah besar ratusan ribu kaki besar karena dengan kejam menyapu Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan sekecil semut di hadapan gelombang darah ratusan ribu kaki yang sangat besar. Mata Xiao Yan, yang berisi cahaya cemerlang, menatap gelombang darah, yang memiliki momentum yang mengejutkan. Energi yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah menghancurkan elit bintang 9 Dou Seng bersama dengan jiwanya. Flame, ayo! Xiao Yan menggerakkan mulutnya. Suara lembut keluar. Saat itu terjadi, tanah di bawahnya bergemuruh dan terbelah menjadi jurang besar. Magma merah melesat ke langit seperti air mancur. Akhirnya, itu melayang di langit, berubah menjadi gelombang magma besar yang bentrok dengan gelombang darah. Ledakan. Tanah itu bergetar. Hujan darah yang disertai magma turun dari langit bagaikan badai. Itu menyelimuti seluruh Central Plains. Hun Tiandi tidak heran bahwa serangannya dihentikan. Jika begitu mudah untuk menghabisi Dou Di elit, dia tidak akan bersikeras mengejarnya selama ribuan tahun. Meskipun demikian, ekspresinya jelas menjadi sedikit lebih serius. Xiao Yan telah menerima serangannya dengan mudah. Ini berarti Xiao Yan juga benar-benar memasuki tahap ini dan tidak bergantung pada beberapa item eksternal untuk membantunya melangkah sementara ke dalamnya. Jantung darah iblis mengikis petir. Hun Tiandi menginjak teratai darah. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah awan darah yang menutupi Central Plains. Awan darah segera berguncang dengan kuat seperti organ raksasa dan dengan keras menyusut ke dalam tubuhnya. Bang bang bang! Selama awan darah yang tampaknya tak terbatas itu menyusut, ruang itu sendiri juga hancur. Retakan hitam gelap di angkasa menyebar di langit dengan kecepatan yang menakutkan. Di saat berikutnya, awan darah tiba-tiba menyebar. Gunung yang tak terhitung jumlahnya seperti kilat darah melesat ke arah Xiao Yan di bawah dalam badai seperti mode. Energi yang terkandung dalam setiap tetes hujan darah cukup untuk mengejutkan kelompok Guyuan. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat petir darah yang turun dari segala tempat. Aura ganas yang tak tertandingi hadir dalam petir darah. Jika seseorang terkena dan aura ganas memasuki tubuh seseorang, itu akan merusak pikirannya. Mo. Api yang cemerlang dengan cepat menyapu dari dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, itu berubah menjadi manusia api raksasa yang berdiri di udara. Raksasa api ini melebarkan mulut besarnya. Segera, dunia menjadi sunyi. Nyala api yang sangat cemerlang tiba-tiba keluar dari mulutnya seperti awan yang terbakar dan bertabrakan dengan petir darah yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh.
Api cemerlang dan kilat darah bertabrakan dengan gila di langit. Seluruh negeri bergetar dan membentuk banyak retakan besar di bawah fluktuasi energi yang sangat kuat ini. Hati semua orang dicengkeram saat mereka melihat petir darah dan serangan api yang dipertukarkan di langit. Pertukaran yang menakutkan seperti itu tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Setiap serangan tunggal kemungkinan akan menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya jika mendarat di markas besar aliansi. Manakah dari keduanya yang memiliki peluang menang lebih tinggi? Lei Ying bertanya sambil berdiri di samping Gu Yuan. Bahkan dia juga ketakutan dengan pertarungan yang mengerikan itu. Gu Yuan kaget saat mendengar ini. Dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Ini juga pertama kalinya saya menyaksikan pertarungan antara Dou Di. Sangat sulit untuk memprediksi siapa yang memiliki peluang menang lebih tinggi. Namun, Hun Tiandi bagaimanapun juga adalah kepala klan dari klan Hun. Seorang elit Dou Di juga pernah muncul di klan Hun sebelumnya. Kemungkinan dia akan sedikit lebih baik daripada Xiao Yan dalam hal penggunaan energi. Tentu saja, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Xiao Yan juga telah mendapatkan warisan dari Dewa Kuno Tusi. Dia mungkin juga memiliki beberapa serangan mematikan. Semua orang hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala setelah mendengar ini. Mereka terus menyaksikan pertempuran dunia yang hebat dengan cemas. Pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk campur tangan dalam pertempuran sebesar itu. Bab 1646, melawan dua Dou Di, bagian 2. Petir darah menutupi langit. Hun Tiandi memandang Xiao Yan, yang tidak menunjukkan tanda-tanda berada dalam posisi tidak menguntungkan saat menghadapi serangannya. Ekspresi suram berkedip di matanya. Pertarungan-pertarungan semacam ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Xiao Yan, jangan berpikir bahwa itu hanya karena kamu telah maju ke kelas Dou Di, kamu akan dapat bertarung melawan aku. Petik 1. Hun Tiandi menghisap nafas udara. Matanya tiba-tiba menjadi sangat serius. Petir darah yang memenuhi langit telah melemah. Hun Tiandi tiba-tiba melebarkan mulutnya di depan banyak mata yang ketakutan. Sebuah gaya isap meletus. Awan darah yang meresap ke langit sebenarnya berubah menjadi cahaya darah yang masuk ke mulutnya saat ini. Awan darah tebal dikumpulkan dari awan esensi banyak orang. Namun, itu dilahap oleh Hun Tiandi saat ini. Setelah awan darah, yang telah menutupi dataran tengah selama setengah tahun, sedang dilahap, sinar matahari yang hangat sekali lagi datang turun. Banyak orang sedikit bersemangat ketika mereka melihat sinar matahari yang agak menyilaukan. Hanya setelah merasakan atmosfer hari kiamat tiba, mereka menyadari betapa berharganya hal-hal yang biasanya biasa terjadi. Tentu saja, mereka juga mengerti bahwa itu sekarang bukan waktunya untuk bersemangat. Pertempuran di langit, yang akan menentukan nasib benua Doki, baru saja memasuki tahap intensnya. Retakan retak, petik 1. Setelah awan darah, yang tersebar di langit, ditelan oleh Hun Tiandi, tubuh yang terakhir membengkak. Dalam waktu singkat, itu berubah menjadi raksasa setinggi ratusan ribu kaki. Cahaya darah dengan cepat berkumpul di tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi lapisan baju besi darah yang mengelilingi tubuh besar ratusan ribu kaki. Raksasa darah berdiri di langit dan menutupinya. Dalam menghadapi serangan visual yang mengerikan, tidak ada yang menduga bahwa itu pukulan Hun Tiandi ini akan mampu mengubah area dalam puluhan ribu kilometer ke dalam celah yang dalam. Haha, ini adalah blood di bodi aku. Apa yang bisa kau lakukan? Mata darah Hun Tiandi yang besar menatap Xiao Yan. Saat ini, petir angin melonjak saat dia bernafas. Dia menghembuskan nafas dan energi dari seluruh Central Plains tampaknya sangat berfluktuasi. Tubuh Dou Di, petik 1 petik 2. Ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya berubah secara drastis saat mereka melihat Hun Tiandi setinggi ratusan ribu kaki. Berada dari klan kuno, mereka secara alami sadar bahwa itu seorang elit Doki dapat menggabungkan dunia dalam tubuh mereka. Pada saat itu, mereka akan menjadi dunia. Hanya mengangkat tangan yang bisa menghancurkan alam semesta. Kekuatannya luar biasa hebat dan menakutkan. Tubuh besar ini tidak terbentuk dari energi. Sebaliknya, itu adalah tubuh yang sebenarnya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya aura dari tubuh 100.000 kaki itu. Kemampuan semacam ini disebut oleh yang lain sebagai tubuh Dou Di. Ini karena orang hanya bisa menggunakannya setelah mencapai kelas Dou Di.
Oleh karena itu, ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya berubah secara drastis setelah melihat adegan ini. Sebelum mereka bisa panik, bagaimanapun, Xiao Yan di langit memandang sosok besar ini tanpa rasa takut dan tertawa. Tangannya membentuk segel yang berbeda. Selanjutnya, tanah itu terpecah. Mawar magma tak berujung. Akhirnya, mereka berubah menjadi api merah yang kaya dan menyerbu ke dalam tubuh Xiao Yan. Setelah ini api merah bergulir melonjak ke tubuh Xiao Yan, ia mulai membengkak di depan sepasang mata cemas yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, nyala api yang cemerlang dengan cepat keluar dari pori-pori di seluruh tubuhnya. Mereka berubah menjadi banyak naga api yang berlama-lama di sekitarnya. Kamu memiliki beberapa kemampuan. Petik 1. Sebuah kejutan melintas mata Hun Tiandi setelah dia melihat naga api yang cemerlang berkeliaran di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia segera tertawa dingin, aku ingin melihat apakah blood di body aku ini atau flame di body kamu lebih kuat. Petik 1. Hun Tiandi melangkah maju saat tawa dinginnya terdengar. Dia ditemani oleh angin dan kilat sebagai pukulan biasa yang dilemparkan. Ini dengan cepat runtuh di langit. Darah tanpa akhir Qi melonjak menuju Xiao Yan dari segala arah. Angin itu sangat menakutkan. Petik 1. Xiao Yan mendengus dingin saat melihat Hun Tiandi menyerang langsung. Dia tidak menghindar. Sebuah pukulan terlempar ke depan. Naga api brilian yang mengelilinginya hancur ke depan dengan kejam. Bang! Petik 1. Darah Qi dan naga api bertabrakan dalam mode earthshaking. Angin yang menakutkan menghancurkan banyak gunung di bawah menjadi debu. Banyak sekali kelompok orang yang dengan cepat ditemukan beberapa tempat persembunyian. Kekuatan destruktif dari pertempuran antara dua orang yang tak dapat dicocokkan di langit terlalu mengejutkan. Hati-hati! Gu Yuan dan yang lainnya buru-buru membentuk penghalang pertahanan. Ini, bersama dengan penghalang api yang Xiao Yan telah tempatkan awalnya, hampir tidak berhasil memblokir angin yang menakutkan. Bang! Petik 1. Tubuh Xiao Yan dan Hun Tiandi yang ratusan ribu kaki di langit mengambil sepasang anak tangga mundur. Setiap langkah mereka menyebabkan ruang dalam 10.000 kaki akan hancur menjadi kehampaan hitam. Namun, mereka dibebankan ke depan segera setelah mereka mundur. Pertarungan semacam ini tidak terlalu spektakuler, tetapi itu adalah tabrakan yang sangat kuat. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa mengejutkannya ketika 200.000 kaki makhluk besar bentrok secara fisik. Awan dan angin melonjak saat tabrakan terjadi. Kilat menyala, seakan seluruh dunia gemetar karena pertarungan ini. Bentrokan kedua makhluk raksasa itu jelas sekali menyebabkan kehancuran yang sangat besar di Central Plains. Tanah terus berguncang. Garis-garis retakan besar membentuk parit-parit dalam yang telah memisahkan Central Plains menjadi dua. Semua kehidupan ketakutan di bawah gempa ini. Hanya sedikit riak akan mampu membunuh bahkan seorang elit doseng. Gu Yuan dan yang lainnya menyaksikan langit yang jauh dengan wajah pucat. Ruang di sana berulang kali ambruk. Kerusakan ini kemudian diperbaiki. Siklus ini berlanjut, menyebabkan pori-pori seseorang berdiri dalam ketakutan. Pertarungan seperti itu berlanjut selama setengah hari penuh. Suara mengejutkan bergemuruh telah menyebar dari dataran tengah dan bergema di seluruh benua Doki. Beberapa ahli di luar Central Plains juga mendeteksi tremor ini. Segera, mereka mulai mengisi ke arah Central Plains. Namun, angin menakutkan yang datang bertiup ketika mereka hendak melangkah ke area dataran tengah menyebabkan mereka memuntahkan darah dan mundur. Semua ahli ini, yang tampak tenang sebelumnya, memiliki wajah pucat. Tak satu pun dari mereka berani masuk. Api ledakan misterius. Petik 1. Tabrakan earthshaking lain yang sangat mengejutkan terjadi di langit yang jauh. Sebuah seruan rendah, yang telah ditekan untuk waktu yang lama, tiba-tiba terdengar selama bentrokan itu. Segera setelah itu, badai api yang menakutkan menyapu bersih. Sesosok mendarat dengan keras dan menghancurkan pegunungan yang jauh ke dalam lubang yang dalam. Kelompok Gu Yuan segera bersukacita setelah melihat sosok besar jatuh ke tanah. Ini karena orang itu sebenarnya Hun Tiandi. Dari kelihatannya, Xiao Yan telah menduduki kepala atas di kepala ini di bentrokan antara keduanya. Mengandalkan pil obat untuk maju ke kelas Dou Di memang tidak dianggap sebagai opsi terbaik. Xiao Yan telah memperoleh warisan dari Dewa Kuno. Terlebih lagi, dia telah berlatih dengan penuh usaha di dalam makam surgawi selama hampir 3 tahun. Di sisi lain,
Hun Tiandi hanya menghabiskan setengah tahun. Sebuah kegembiraan muncul di wajah Zukun saat dia berkata. Semua orang tersenyum gembira setelah mendengar kata-katanya. Tekanan besar di dalam hati mereka juga telah lenyap sepenuhnya. Dibandingkan dengan kelompok Guyuan, ekspresi orang-orang dari klan Hun tiba-tiba memucat. Mereka juga jelas mengerti apa akhir yang akan terjadi jika Xiao Yan muncul sebagai pemenang. Bang! Petik 1. Tubuh besar di selokan yang dalam sekali lagi melambung ke langit sementara hati mereka panik. Yang pertama memandang Xiao Yan dengan cara yang agak menyedihkan. Hun Tiandi, tampaknya blood di body kamu tidak cocok untuk flame di body aku. Xiao Yan perlahan-lahan menekan darah yang bergolak di dalam tubuhnya dan tertawa. Selain itu, tampaknya kekuatanmu mulai lelah? Petik 1. Ekspresi Hun Tiandi sangat suram. Dia sangat menyadari kondisi di dalam tubuhnya. Setelah saling bertukar pukulan, dia menemukan bahwa itu meskipun kekuatannya juga sangat menakutkan, stamina auranya lebih rendah daripada Xiao Yan, mungkin karena dia menggunakan pil obat. Selain itu, Dou di body Xiao Yan dibangun dari banyak flames surgawi. Itu secara alami tak terbandingkan kuat. Bahkan blood di bodinya sebenarnya sedikit lebih rendah. Jika ini terus berlanjut, sepertinya dia akan benar-benar menjadi pihak yang kalah. Ini adalah sesuatu yang dia pasti tidak akan membiarkan terjadi. Jangan merayakan terlalu dini. Mata Hun Tiandi menyapu Central Plains di bawah. Ekspresi buas melintas di antara mereka. Xiao Yan, awalnya, aku tidak berniat melakukan ini. Namun, kamu memintanya. Hari ini, aku akan menggunakan seluruh dataran tengah ini untuk menguburmu. Hun Tiandi melambaikan tangannya yang besar setelah suaranya yang padat terdengar. Cahaya darah yang terang menembak ke bawah dan akhirnya memasuki daratan. Selanjutnya, semua orang tercengang melihat cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah mendarat di tanah. Banyak garis darah muncul seperti pembuluh darah di Central Plains. Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia menyaksikan adegan ini. Melihat ke bawah dari atas, dia bisa melihat bahwa itu cahaya darah menyelimuti seluruh dataran tengah dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Bang! Petik 1. The Central Plains tiba-tiba mulai bergetar hebat sementara Xiao Yan merasa terkejut. Banyak ratus ribu kaki cahaya darah besar melesat dari berbagai titik di dataran tengah menuju langit. Arahan bahwa itu cahaya darah ini telah naik dari tampaknya menjadi tempat di mana klan Hun telah menempatkan roh penyembah menghilangkan formasi kehidupan. Guyuan tiba-tiba berseru saat dia melihat titik-titik di mana cahaya darah naik. Jika posisi di mana formasi ini ditambahkan, Zukun sepertinya telah mengingat sesuatu pada saat ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berteriak kaget. Posisi ini sebenarnya juga membentuk formasi jika mereka ditambahkan. Arai besar seperti itu, kelompok Yan Jin terkejut. Formasi yang mengelilingi seluruh Central Plains? Benarkah ada seseorang yang bisa mencapai ini? Xiao Yan, klan Hun aku telah menyiapkan selama 1000 tahun. Kami siap untuk skenario terburuk sekalipun. Kamu pasti akan mati hari ini? Petik 1. Cahaya darah menutupi dataran tengah. Mereka tersebar di langit yang luas. Itu berubah menjadi formasi yang sangat besar dan aneh. Formasi ini diturunkan dari elit pertama Dou dari klan Hun aku. Namanya adalah Slattering di Arai. Mata Hun Tiandi memandang Xiao Yan dengan cara yang aneh. Dia tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Mereka benar-benar telah elit Dou di sekarat dalam arai ini selama era kuno. Mata Xiao Yan sedikit tenggelam. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat formasi aneh di langit dengan cahaya darah berlama-lama di atasnya. Dia memang bisa mendeteksi jejak bahaya dari itu. Kamu memang layak menjadi Hun Tiandi. Mungkin bagi kamu untuk memprediksi situasi hari ini, Xiao Yan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Formasi besar ini membutuhkan persiapan yang sangat rumit. Sayangnya, penglihatan Xiao Yan tidak cukup baik. Dia benar-benar tidak dapat melihat penggunaan sebenarnya dari Devouring Spirit Eliminating Life Formation. Mempersiapkan skenario terburuk dalam segala hal yang kami lakukan. Ini adalah alasan bahwa itu klan Hun dapat bertahan hingga hari ini. Petik 1. Xiao Yan, aku telah mengaktifkan formasi ini dengan menggunakan darah dari puluhan juta warga keturunan. Kamu telah memenuhi kemampuan kamu dengan meninggal dalam formasi ini. Setelah lautan darah yang luar biasa melonjak ke dalam formasi, cahaya aneh tiba-tiba berkedip di dalamnya.
Cahaya darah berkumpul dengan cepat. Akhirnya, itu berkumpul dan berubah menjadi pisau darah transparan besar yang mengandung bau berdarah tak berujung di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Pisau darah itu sangat aneh. Itu tidak memiliki gagang cahaya darah berlama-lama di atasnya, tampaknya mampu bahkan membagi dunia ini. Matahari yang cerah di langit telah meredup saat pisau darah aneh ini muncul. Seluruh dunia secara bertahap menjadi gelap. Tampaknya seolah-olah bahkan matahari, bulan, dan awan pun ketakutan pada pisau darah aneh itu. Petik 1. Semua orang dari klan Hun, dengarkan. Tawarkan dirimu sebagai pengorbanan untuk bilah pedang. Petik 1. Hun Tiandi tiba-tiba berteriak dengan keras pada saat pisau darah muncul. Tentara klan Hun di kejauhan dengan cepat pecah dalam keributan. Setelah itu, ribuan ahli mengertakkan gigi dan melesat maju. Swoosh! Petik 1. Hun Tiandi memiliki ekspresi acuh tak acuh. Segel tangannya berubah dan pisau darah melintas. Segera setelah itu, para ahli dari klan Hun puluhan ribu kaki jauhnya, yang bergegas maju, berakhir dengan kepala mereka meninggalkan tubuh mereka. Darah mengucur dan tubuh mereka cepat layu. Akhirnya, mereka berubah menjadi debu yang tersebar di dunia ini. Setelah menyerap darah para ahli ini dari klan Hin, pisau darah yang aneh juga muncul semakin nyata. Xiao Yan, sudah berakhir. Petik 1. Mata Hun Tiandi tergila-gila saat mereka menatap pisau aneh itu. Seteguk darah esensi diludahkan. Tangisan pisau bersenandung segera dipancarkan karena darah esensi ini mendarat di pisau darah. Perasaan bahaya di hati Xiao Yan semakin sepadat bunyi pedang ini muncul. Seluruh tempat itu sepi ketika semua orang menyaksikan pemandangan ini di langit. Mereka bisa merasakan semacam aura yang sangat menakutkan dari pisau darah yang aneh. Itu sangat mungkin bahwa itu serangan ini dapat secara serius melukai Xiao Yan. Slattering di Ghost Blood Blade, legenda itu benar-benar nyata. Ekspresi Gu Yuan menjadi sangat pucat saat ini. Orang lain mungkin tidak mengenali pisau darah yang disebut ini, tetapi dia ingat bahwa itu dia pernah membaca tentang banyak catatan tentang pisau darah hantu pemotongan di Ghost dari buku-buku kuno. Hal ini benar-benar pernah membunuh seorang elit Doudi dan mengejutkan benua. Itu tidak terduga bahwa itu setelah puluhan ribu tahun, mereka benar-benar dapat secara pribadi menyaksikan senjata sengit legendaris. Ini buruk, Tuan Gu mengepalkan tinjunya dengan erat. Ekspresinya seputih kertas saat dia bergumam. Bab 1647, Pertarungan Dua Doudi, Bagian 3. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Ekspresinya perlahan menjadi serius. Jika dia tidak dapat menerimanya kali ini, kemungkinan dia benar-benar akan mati. Hun Tiandi, kamu mungkin siap tapi aku juga. Xiao Yan menatap Hun Tiandi. Segel tangannya berubah. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya. Tembakan cahaya terang benderang. Akhirnya, angin itu membumbung tinggi. Itu benar-benar berubah menjadi persegi yang muncul di langit. Heavenly Flame Square? Gu Yuan dan yang lainnya terkejut saat mereka melihat hal yang agak akrab. Benda itu secara mengejutkan adalah kotak api surgawi yang diambil dari rumah dewa kuno. Namun, api surgawi itu tidak memiliki banyak kekuatan. Itu hanyalah token. Mungkinkah Xiao Yan berencana mengandalkan ini untuk memblokir formasi Hun Tiandi? Alun-alun Heavenly Flame melayang di langit. Tubuh Xiao Yan bergerak dan muncul di langit di atas alun-alun. Segel api cemerlang di alisnya tiba-tiba menari dengan intens. Fluktuasi pikiran yang tak terlukiskan menyebar dari dalam segel api. Itu menyebar ke seluruh benua Doki dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Atas nama Nyaladi, semua api di dunia ini dengarkan perintah saya. Mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Api yang cemerlang melonjak dari dalam tubuhnya. Sebuah suara yang penuh dengan tekanan bergema dengan cara yang luas dan perkasa di seluruh benua Doki. Peringkat 23 di peringkat api surgawi, api kuning misterius di posisi. Api yang cemerlang bertahan di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia tampak seperti kaisar dari semua api. Setelah teriakan ini terdengar, ledakan keras terdengar dari gunung yang jaraknya 50.000 km dari Central Plains. Api kuning tua ditembakkan. Akhirnya, menjadi seperti bintang jatuh yang membelah langit. Itu menembus ruang. Dalam sekejap, itu sudah muncul di atas Central Plains. Akhirnya, itu langsung mendarat di pilar batu di alun-alun api surgawi.
Bang! Setelah api kuning tua ini melesat ke pilar batu, api kuning misterius yang muncul darinya tiba-tiba melonjak. Itu berubah menjadi tembakan pilar api ke arah langit. 20 detik di peringkat api surgawi. 10,000 Beast Spirit Flame, dalam posisi. Petik 2. Ke-21 di peringkat api surgawi. 19 di peringkat api surgawi, api inti teratai hijau, di posisi. Api hijau pucat melonjak keluar dari dalam tubuh Xiaoyan dan menyerbu ke arah pilar batu. Banyak orang yang benar-benar tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan spektakuler ini. Setiap kali teriakan Xiaoyan terdengar, akan ada api surgawi yang menerobos ruang dan tiba. Akhirnya, ia akan mematuhi perintahnya dan memasuki pilar batu. Penampilan itu seolah-olah Xiaoyan telah berubah menjadi kaisar dari semua api. Tak satu pun dari nyala api ini berani tidak mematuhinya. Pemandangan spektakuler ini menyebabkan darah seseorang mendidih karena kegembiraan saat melihatnya. Perasaan kuat memiliki segala sesuatu di dunia mematuhi perintah seseorang menyebabkan seseorang merasakan rasa hormat dan iri yang tak tertandingi. Ketujuh di peringkat api surgawi, 9 api leluhur emas tenang, dalam posisi. Xiaoyan sekali lagi berteriak keras di langit. Tubuh Yanjin tiba-tiba bergetar saat dia berdiri di bawah. Api emas melepaskan diri dari tubuhnya dengan cara yang tidak terkendali dan bergegas ke pilar batu. Beberapa api surgawi berikutnya mungkin memiliki pemiliknya masing-masing, tetapi semuanya dengan mudah melarikan diri dari tubuh pemiliknya setelah dipanggil oleh Xiaoyan. Mereka kemudian ditembakkan ke pilar batu. Ketiga di peringkat api surgawi, memurnikan api iblis, di posisi. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Little Yi juga bergegas keluar dari tubuhnya dan menembak ke pilar batu. Pilar api merah muda melesat ke arah langit. Pada saat ini, sudah ada 21 pilar api-api surgawi di alun-alun api surgawi. Aura dari mereka bisa digambarkan sebagai getaran. Adegan ini juga membuat Hun Tiandi sangat terkejut. Dia samar-samar bisa merasakan kegelisahan. Mata brilian Xiaoyan itu telah berbalik ke arah Hun Tiandi ketika api lotus pemurni api ditembakkan ke pilar api. Segel tangannya berubah saat dia berteriak dengan suara dingin, kedua di peringkat api surgawi, Nihility Devouring Flame, dalam posisi. Tubuh Hun Tiandi tiba-tiba bergetar saat tangisan itu terdengar. Nihility Devouring Flame, yang telah dia makan untuk waktu yang lama, sebenarnya sekali lagi menunjukkan jejak pemulihan. Bajingan! Hati Hun Tiandi sedikit ngeri. Dia bisa merasakan bahwa jika Xiaoyan benar-benar diizinkan untuk mengumpulkan semua api surgawi, serangan yang bisa dia lepaskan akan cukup untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, dia tidak boleh membiarkan Nihility Devouring Flame juga dipanggil oleh Xiaoyan. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di dalam hatinya saat dia buru-buru memblokir kekuatan pemanggilan yang berasal dari tubuh Xiaoyan. Kamu benar-benar telah melahap Nihility Devouring Flame? Betapa kejamnya! Petik 2. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia mendeteksi riak dari dalam tubuh Hun Tiandi. Dia segera tertawa dingin saat dia tiba-tiba berteriak, Nihility Devouring Flame, berapa lama lagi kamu akan menunggu sebelum kamu bertindak? Ledakan! Tangisan Xiaoyan baru saja terdengar saat tubuh Hun Tiandi tiba-tiba bergetar. Api berwarna hitam akhirnya pecah dari dalam tubuhnya. Akhirnya, dia dengan cepat keluar dari alun-alun Douqi dan berubah menjadi sosok manusia. Hun Tiandi, karena kamu ingin melahapku, aku pasti akan menyeretmu turun bersamaku bahkan jika aku mati. Nihility Devouring Flame muncul. Matanya galak saat memandang Hun Tiandi. Tiba-tiba, dia menoleh. Mata ganas itu, yang dia gunakan untuk melihat Xiaoyan, menjadi sedikit aneh. Dia bisa merasakan tekanan yang berasal dari Xiaoyan. Flame di Xiaoyan, haha, kamu memiliki kemampuan untuk memanggil semua api di dunia ini. Hari ini, saya akan mematuhi perintah Anda. Petik 2. Nihility Devouring Flame tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi jelek. Setelah itu, dia memasuki pilar batu terakhir di depan mata geram Hun Tiandi. Ledakan! Setelah Nihility Devouring Flame ditembakkan ke pilar batu terakhir, pilar api hitam juga melesat ke arah langit. 22 pilar api perlahan bergeser. Akhirnya, mereka berkumpul di udara. Seorang penguasa kuno berwarna cemerlang benar-benar muncul di titik di mana api bergabung. Api surgawi memperpanjang penguasa kuno?
Mata Gu Yuan dan yang lainnya tiba-tiba menyusut setelah mereka melihat penguasa kuno dengan api yang cemerlang. Suara mereka menjadi tajam karena syok. Pedang kuno pemanjangan api surgawi yang legendaris itu benar-benar muncul melalui ini. Zhu Kun membosankan saat dia melihat adegan ini dan bergumam. Ini adalah benda misterius yang hanya ada pada zaman kuno. Sangat sedikit dari ahli kuno itu yang pernah melihatnya sebelumnya. Persembahkan korban untuk pedang darah. Kejutan juga muncul di mata Hun Tiandi saat ini. Segera, dia berteriak secara eksplosif dengan suara tajam. Kali ini, keributan pecah di ketentaraan dari klan Hun setelah mendengar teriakannya. Hampir tidak ada orang yang terbang ke depan. Pengkhianat. Ekspresi brutal melintas di matanya setelah Hun Tiandi melihat pemandangan ini. Bilah darah memotong langit. Ini langsung menyerang tentara klan Hun. Lampu darah menyala. Kepala yang tak terhitung jumlahnya terbang. Dalam sekejap mata, hanya 70 hingga 80% dari pasukan klan Hun yang tersisa. Semua yang tersisa mengungkapkan ekspresi ketakutan saat mereka memandang Hun Tiandi. Wajah mereka benar-benar pucat. Bilah darah itu tampaknya telah menumbuhkan sepasang mata berwarna darah setelah menyerap darah segar dari begitu banyak ahli. Mata itu dipenuhi dengan aura dingin dan jahat yang tak ada habisnya saat mereka melihat dunia ini. Kamu bahkan rela membunuh anggota klanmu sendiri. Kata binatang, memang deskripsi yang cocok untukmu? Ekspresi Xiao Yan sedingin es saat dia melihat tindakan Hun Tiandi ini. Suaranya mengandung sedikit penghinaan. Orang seperti itu benar-benar tidak disukai. Pemenangnya adalah raja. Prosesnya tidak penting. Jika saya menang hari ini, sifat alami secara alami akan terlihat oleh Anda di masa depan. Petik 2. Hun Tiandi tertawa liar ke arah langit. Dia tampak agak gila. Segera, seteguk darah esensi dimuntahkan. Dia meraih bilah darah dan ujung tajam yang tak tertandingi langsung memotong telapak tangannya. Darah mengalir deras. Selanjutnya, mereka dengan cepat dimakan oleh bilah darah. Mati. Rambut darah Hun Tiandi berserakan. Ekspresinya galak dan menakutkan. Kakinya melangkah melewati udara kosong dan bilah darah di tangannya tiba-tiba membengkak. Selanjutnya, tubuhnya langsung muncul di alun-alun Heavenly Flame. Bilah darah berubah menjadi cahaya darah saat menembus ruang kosong. Itu melesat ke arah Xiao Yan di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius saat dia melihat bilah darah yang mengandung bahaya yang tak ada habisnya. Dia menghembuskan nafas aura petir. Dia meraih dengan tangannya dan penguasa kuno yang dibentuk oleh 22 api surgawi mendarat di tangannya. Dia maju selangkah. Penguasa kuno api brilian menembus ruang. Itu disertai dengan kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya saat itu dengan kejam menebas lampu darah. Dentang. Badai dahsyat menyapu langit dengan liar. Penghalang pertahanan dari Sky Mansion Alliance dipotong hampir seketika. Semua orang di dalamnya dikirim terbang sejauh 10.000 kaki. Bahkan meteorit itu meledak menjadi debu di lokasi alam bintang. Angin yang mengerikan secara langsung memaksa persegi flame surgawi melayang di langit menuju tanah. Akhirnya, itu menghancurkan dan membentuk lubang sedalam 50.000 km di tanah. Mereka yang berada di udara, yang masih memiliki kemampuan terbang, dengan cepat muncul di langit di sekitar lubang yang dalam. Mata mereka buru-buru melihat ke arah lubang yang dalam. Semua orang tahu bahwa pemenang akan ditentukan melalui pertarungan habis-habisan di antara keduanya. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di alun-alun Heavenly Flame. Dua sosok menyedihkan berlumuran darah naik ke kaki mereka. Kedua tubuh Doudi juga telah hancur selama bentrokan besar sebelumnya. Haha, Xiao Yan, bahkan jika kamu bisa mengalahkanku hari ini, kamu masih tidak bisa membunuhku. Setelah saya pulih di masa depan, saya pasti akan membuat Anda membayar harga yang sangat mahal. Petik 2. Hun Tiandi berjuang untuk bangun. Setelah itu, dia terhuyung saat dia naik ke udara. Gelombang rasa lelah menyebar dari dalam tubuhnya. Matanya buas saat dia melihat Xiao Yan di bawah dengan keengganan yang besar. Mendesis dan tertawa. Batuk. Xiao Yan terbatuk keras beberapa kali. Wajahnya sepucat spray. Darah muncrat keluar dari mulutnya. Pertempuran yang intens ini terlalu kejam. Namun, dia tidak boleh membiarkan potensi bahaya ini kabur apapun yang terjadi. Jika tidak, bencana akan terus menimpa benua itu. Haha, kenapa aku mengizinkanmu pergi?
Xiao Yan menyeka darah di sudut mulutnya, senyum aneh muncul di wajahnya. Alun-alun Heavenly Flame perlahan naik ke udara. Tiba-tiba, tubuh Xiao Yan menunjukkan pancaran api yang cemerlang. Kotak itu tiba-tiba bergetar saat nyala api yang cemerlang ini muncul. Pilar batu berwarna cerah lainnya menjulang di tengah alun-alun. Senyuman muncul di wajah pucat Xiao Yan saat dia melihat pilar batu. Tubuhnya bergetar dan itu benar-benar mulai terbakar saat ini. Menyalakan sendiri tubuh Doudimu? Xiao Yan, kamu bunuh diri. Petik 2. Wajah Hun Tiandi langsung memucat karena syok setelah melihat aksi Xiao Yan ini. Jika yang terakhir ingin menyalakan sendiri tubuh Doudinya sendiri, dia setidaknya membutuhkan beberapa ratus tahun atau lebih untuk sekali lagi menyempurnakan dan membuatnya. Selain itu, mungkin juga dia gagal untuk memperbaikinya. Harganya cukup mahal. Xiao Yan hanya tersenyum tenang di hadapan teriakan keras Hun Tiandi. Api di tubuhnya menjadi semakin kuat. Ketua Aliansi Flame dibenar. Banyak orang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tempat tampaknya menyadari tindakan Xiao Yan yang mempertaruhkan nyawanya. Segera, lautan massa hitam yang sangat besar mulai berlutut di tanah. Tubuhku akan berubah menjadi api surgawi untuk menyegelmu selamanya. Hun Tiandi, biarlah malapetaka di benua ini berakhir. Petik 2. Tubuh Xiao Yan telah benar-benar berubah menjadi sekumpulan api yang cemerlang. Api surgawi lainnya di kotak api surgawi sedikit redup di hadapan gugusan api ini. Mereka mengeluarkan suara senandung rendah, tampak seolah-olah mereka adalah bawahan yang telah bertemu dengan kaisar mereka. Nyala api telah mengalir ke pilar batu terakhir setelah itu terbentuk. Segera, 23 pilar api berkumpul. Ini secara langsung membentuk arai misterius yang tidak biasa di alun-alun Heavenly Flame. Wajah Hun Tiandi berubah pucat saat dia melihat susunan api ini. Dia bisa merasakan aura kematian darinya. Tubuhnya buru-buru ditarik kembali. Swoosh! Namun, alun-alun api surgawi yang besar menerobos ruang kosong dan muncul di bawahnya tepat saat tubuhnya menarik diri. Formasi menyapu tempat itu dan menyedot Hun Tiandi ke dalamnya. Gemuruh! Persiapan 1000 tahun klan Hunku sebenarnya telah hancur di tanganmu. Xiao Yan, saya tidak mau menerima ini, tidak mau menerima ini. Petik 2. Formasi berubah menjadi berbagai benang api di depan pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terjalin di sekitar tubuh Hun Tiandi. Yang terakhir dengan cepat meleleh setelah terjalin oleh benang api. Akhirnya, dia berubah menjadi sekelompok cahaya spiritual. Pada saat ini, raungan tajam Hun Tiandi juga bergemuruh di seluruh dunia. Benang api telah berubah menjadi kepompong besar saat gugus cahaya muncul. Akhirnya, perlahan-lahan mendarat di alun-alun Heavenly Flame dan perlahan-lahan tenggelam jauh ke dalamnya. Banyak simbol api misterius melilit seluruh kotak seperti segel. Orang yang tak terhitung jumlahnya di tanah melihat kepompong api yang sedang ditekan di alun-alun Flame surgawi. Tubuh mereka tanpa sadar gemetar. Mereka akhirnya terbebas dari lebih dari setengah tahun kiamat seperti perasaan hari ini. Apakah itu berhasil? Guyuan dan yang lainnya memasang ekspresi terkejut saat mereka menyaksikan alun-alun api surgawi mengambang di langit dan mendengar sorak-sorai yang mengguncang bumi di Central Plains. Apakah mereka akhirnya menghentikan bencana ini? Kami telah berhasil. Sesaat kemudian, emosi tertegun di wajah mereka secara bertahap berubah menjadi kegembiraan yang liar. Guyuan dan yang lainnya bertukar pandang. Suasana hati mereka melonjak. Akhirnya, mereka tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Kali ini, tawa mereka sama sekali tanpa rasa takut. Xiao Yan, Sub-Er dan Cailin di samping terkejut saat mereka melihat peringkat api surgawi. Sesaat kemudian, mereka buru-buru bergegas menuju alun-alun api surgawi seperti orang gila. Keduanya melihat banyak pilar api surgawi ketika mereka tiba di alun-alun. Mata mereka segera terfokus pada nyala api yang cemerlang di tengah. Namun, tidak ada orang yang berdiri di sana seperti yang mereka perkirakan. Kedua wanita itu sepertinya tersambar petir pada saat itu. Wajah cantik mereka putih saat air mata mengalir tanpa sadar. Batuk. Batuk lemah tiba-tiba terdengar saat kedua wanita itu tertekan dan putus asa. Cahaya api di pilar api bergerak dan sosok yang agak ilusi muncul di depan duo itu. Aku masih hidup, hanya saja saya telah menghancurkan tubuh fisik saya. Yang perlu saya lakukan adalah membuat satu sama lain di masa depan.
Xiao Yan pucat saat dia melihat kedua wanita itu dan berbicara dengan sikap lemah. Dua sosok cantik menerkamnya setelah tawa Xiao Yan terdengar. Mereka dengan keras bertabrakan dengan pelukannya. Jangan pergi dan menjadi pahlawan lagi lain kali. Tidak ada yang tahu siapa yang menggerutu di tengah tangisan. Jika tidak, seluruh benua ini akan hancur. Xiao Yan mendesah pelan di dalam hatinya. Dia segera tersenyum dan mengangguk, ini akan menjadi yang terakhir kali. Mata Xiao Yan menatap ke tengah alun-alun Heavenly Flame saat dia mengucapkan kata-kata itu. Jiwa Dou Di disegel di bawahnya. Dia secara bertahap akan dimurnikan oleh nyala api di dalam kegelapan. Pertarungan besar mungkin menyedihkan, tetapi untungnya dia muncul sebagai pemenang. Xiao Yan tersenyum saat dia melihat Central Plains, yang telah hancur sampai-sampai ditutupi lubang. Perasaan nyaman yang belum pernah dirasakan Xiao Yan sebelumnya, menyebar dari dalam jiwanya. Saya akhirnya bisa istirahat. Xiao Yan memeluk kedua wanita di alun-alun Heavenly Flame dan perlahan menutup matanya. Xiao Yan telah bekerja keras selama bertahun-tahun karena berbagai alasan. Tampaknya hasil yang dia peroleh tidak buruk. Flame di Xiao Yan. Xiao Yan meringkuk bibirnya menjadi senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Leluhur Xiao Xuan, saya telah membantu Anda menyelesaikan apa yang gagal Anda capai.